Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya, Hera Budi Perkasa, di video perkuliahan mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk tahun 9 ya. Jadi setelah UTS kita masuk lagi materi yang akan kita bahas, yaitu aturan produksi untuk finite set otomata. Jadi untuk mengkonstruksi FSA aturan produksi, ya itu maksudnya bagaimana? Jadi otomata Beringa itu menspesifikasikan bahasa sebagai himpunan transisi dari set awal ke set akhir. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah set-set yang bisa menuju ke set akhir seperti apa. Ya, seperti itu cara mengkonstruksinya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ya, berilah simbol non terminal untuk setiap state. Ya, jadi simbol non terminal untuk setiap state, jadi huruf pakai besar ya. Transisi ke set buntu itu diabaikan ya, yang perlu diperhatikan. Transisi ke set buntu itu diabaikan, kecuali transisi dari set akhir itu harus diperhatikan ya. Tapi kalau state yang bukan akhir, kalau ke set buntu itu diabaikan ya. Kemudian set awal yang juga akhir yang masih memiliki set transisi keluar itu dianggap memiliki transisi epsilon ya. Terkecuali kalau jika arah transisinya mengarah ke set itu sendiri ya, jadi tidak ada epsilon ya. Set akhir ya yang memiliki transisi ke arah set buntu itu dianggap memiliki transisi epsilon ya. Kemudian set akhir yang tidak memiliki transisi keluar itu diberikan simbol epsilon juga ya. Lalu jadikanlah setiap input pada transisi menjadi simbol terminal ya. Nah, jadi format aturan produksinya jadi set pengirimnya apa, kemudian panah kanan, lalu transisinya apa, baru set penerimanya seperti apa. Dimana set pengirim dan set penerima itu sudah perumpamakan sebagai simbol non terminal ya. Jadi bukan lagi Q0, Q1, Q2 dan seterusnya seperti itu, tapi sudah diibaratkan sebagai simbol non terminal ya. Misalnya seperti ini ya. Saya punya FSA seperti di gambar ya. Diminta buatlah aturan produksinya seperti apa ya. Nah, di sini saya memisalkan Q0 itu adalah S ya, karena itu set awal, kemudian Q1-nya A, kemudian Q2 itu B, Q3 C. Kemudian Q4 kenapa epsilon? Karena dia merupakan set akhir dan juga tidak ada transisi keluar ya, makanya kita anggap itu epsilon ya. Maka aturan produksinya adalah S ya, lihat itu transisinya adalah A kecil, kemudian Q1 itu A ya, A besar, maka jadinya S masukkan A kecil A besar ya. Kemudian untuk A yang mewakili Q1 ya, itu transisinya epsilon ya, mengarah ke Q2 yang sudah diwakili oleh B. Maka transisinya menjadi A masukkan B ya. Selanjutnya dari A juga ada transisi ke Q3 yaitu sudah diwakili oleh C ya. Maka transisinya menjadi A masukkan C ya. Bisa disingkat menjadi A masukkan B atau C ya. Kemudian dari B ya, itu ada transisi ke dirinya sendiri ya, yaitu A ya. Jadinya transisinya atau produksinya adalah B masukkan AB. Kemudian dari B juga dia transisinya ke set akhir yaitu Q4 ya. Q4 karena itu lambangnya epsilon tidak ada lambang, maka jadinya B kecil saja. Jadi B masukkan B kecil. Atau bisa kita singkat menjadi B masukkan A kecil B besar atau B kecil ya. Selanjutnya dari Q3 itu sudah kita wakili dengan C ya. Ada transisi B yang mengarah ke dirinya sendiri ya. Jadinya C masukkan B C ya, karena dia looping ya. Selanjutnya ada transisi C ya yang mengarah ke set akhir. Set akhir itu tidak ada lambang, jadinya cukup B saja. Kenapa B? Karena yang transisinya yaitu B. Jadinya C besar masukkan B kecil, atau bisa kita singkat yang digabungin tadi jadinya C besar masukkan B kecil C besar atau B kecil ya. Kemudian contoh yang kedua ya. Contoh kedua ini dia agak unik ya, karena ada set akhir yang juga merupakan set awal dan juga ada transisi keluar yang mengarah ke state tersebut ya. Caranya bagaimana? Nah, simbolnya boleh beda ya, jadi tidak mesti SABC, tapi bisa juga simbol yang kita suka ya. Misalnya saya umpamakan Q0 itu W. Kenapa W? Karena itu merupakan set akhir, tapi juga dia merupakan set awal ya, dan juga ada transisi keluarnya. Maka Q0 kita ibaratkan sebagai W ya.
kemudian Q1 misalnya X saya umpamakannya, kemudian Q2 itu Y, ya, Q3 itu Z, ya. Maka aturan produksinya W besar itu menghasilkan A kecil X besar, ya. Kenapa begitu? Karena W menghasilkan A kecil X besar karena dia transisinya mengeluarkan A kecil, dan juga dia mengarah ke Q1, di mana Q1 ini sudah kita wakili dengan X, ya. Atau epsilon. Kenapa epsilon? Karena dia merupakan set akhir, ya. Kalau set akhir itu pasti ada epsilonnya, ya. Lalu X itu menghasilkan BY seperti biasa, ya, itu tidak ada masalah, ya. Kemudian Y menghasilkan BZ, ya, seperti biasa lagi, tidak ada perubahan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah Z-nya, karena keluar yang mengarah ke set awal dan juga akhirnya, yaitu Z menghasilkan AW seperti biasa, ya, tidak ada perubahan berarti, ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu, ya. Sampai sini dulu, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di video ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.